Running in circles, never leave me alone. Say I don't answer the messages, I pick up my phone. It's been a long 6 years, I'm a man of 3 fears, integrity, faith, and crocodile tears. Oh, trust me, darling, trust me, darling. Oke, halo Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ya di Dani Haris Channel. Dan di video saya kali ini, berhubung saya bertemu dengan kawan saya yang punya motor Beat yang modifikasinya simple tapi cakep nih buat dibahas ya. Tapi yang akan saya bahas kali ini adalah dari segi bannya ya sob. Jadi saya akan merekomendasikan ban motor Matic yang cocok untuk motor Matic kalian. Jadi sebetulnya video ini dikhususkan untuk kalian yang motor Matic mungkin ya. Oh, seperti itu. Jadi berhubung di sini motor teman saya itu bannya menurut saya cakep dan sesuai dengan selera saya juga gitu. Depan belakangnya soft compound ya. Di sini kita mari mendekat dan ini saya merekamnya cuman pakai HP ya. Semoga hasilnya tetap stabil dan tetap jernih gitu kawan. Jadi mari kita lihat di sebelum kita lihat, mari kita bahas dulu motornya. Ini adalah motor Honda Beat tahun antara 2014 sampai 2016 sob. Karena kalau udah 2017 ke atas itu desainnya udah beda ya. Ini udah injeksi tapinya. Dan di sini dia velgnya pakai model Dokar ya. Saya bilangnya gitu, ini model Dokar, tapi ini mereknya Verosi kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah ini mereknya Verosi ya sob. Soalnya kayak gini tuh banyak yang ngeluarin, ada Daytona juga ngeluarin, Verosi juga ngeluarin gitu. Dan di sini ban depannya itu pakai Primax ya, yang soft compound. Nih, dia mereknya Primax dan ukurannya adalah 90/80 ring 14 sob. Dan dia modelnya membulat kayak gini ya. Ini recommended banget sih buat kalian kalau kalian suka cornering, terus jalanan di rumah kalian itu dia cenderung rata dan banyak tikungan. Ini recommended banget. Apalagi buat kalian yang suka balapan nih, pasti kalian suka nih ban kayak gini. Jadi ini adalah naik satu step ya. Oh enggak, untuk Honda Beat dia ukuran standar ya, ban depannya memang untuk Honda Beat ukuran standarnya adalah 80/90 yang di depan dan yang di belakang itu 90/90 ya sob. Jadi ini ban nggak naik step tapi tetap. Nah ini merek Primax dan mari kita lihat yang belakang ya. Oke, jadi yang belakang ini mereknya apakah sama ya? Saya juga belum baca. Mari kita lihat dulu, kita putar. Oh bukan. Bukan sob. Jadi yang belakang ini adalah mereknya Mizel ya tuh. Mizel ukurannya sama sih ini. Yap, ukurannya sama 90/80 ring 14 ya. Berarti depan belakang sama. Jadi kalau dilihat dari jauh itu ukurannya malah kayak besar yang di depan ya. Soalnya velgnya diameternya lebih kecil gitu. Dia ini bentar saya lihat dulu. Oh, ini lebarnya 160 yang untuk di depannya. Dan yang di belakang 185 sob ukurannya. Jadi kelihatan lebih besar yang depan malahan karena dia lebih lebar ya bagian sininya. Terus apakah bisa masih diperlebar bang? Jadi bisa ya, ini sisanya masih banyak banget. Ini kalau misalkan kalian pakai ukuran 100/80 aja ini masih masuk ya nih. Masih longgar banget. Dan kalau rekomendasi saya untuk motor kalian, kalau motor Matic kalian naik satu step, itu masih aman sob. Jadi nggak mentok ya. Di spakbor sini tuh dia nggak mentok, masih jauh tuh. Tuh. Jadi masih aman ya. Tapi kalau untuk 2 step biasanya yang garuk di bagian spakbor dalam tuh bagian situ dia garuk ya. Garuk gitu. Dan kalau 1 step masih aman. Dan apakah recommended pakai
ban seperti ini apabila masih musim hujan gitu ya, atau pas lagi hujan? Jawabannya adalah kurang recommended sob. Jadi apabila kalian memang pengen hujan gripnya masih mantap, yang telah saya coba adalah FDR MP27 ya, karena dia memiliki pola alur bannya itu seperti api gitu, dan itu membelah airnya lebih sempurna. Kalau misalkan yang model seperti ini, dia dikhususkan untuk panas ya, lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian pakai ban seperti ini di kala hujan ya, kalian harus berhati-hati dan jangan terlalu cornering dulu ya, kecuali bannya dalam kondisi panas. Terus kalau merek yang recommended apa bang ya kan? Kalau tergantung budget ya. Kalau budget kalian memang banyak, Bridgestone juga ngeluarin ban ring 14 yang bagus. Terus Michelin juga. Kalau misalkan budget kalian pas-pasan ya, kalian bisa turunin ke FDR atau ERC. Ada juga Mizel ya, Remax itu harganya menengah ke bawah sob. Jadi dia nggak terlalu mahal seperti Bridgestone maupun Michelin seperti itu. Dan kalau untuk ukuran motor ban Mio itu Mio Sporty, Mio J itu lebih kecil ya. Di depannya adalah 70/90 dan belakangnya adalah 80/90. Apabila kalian naikin satu step itu masih aman. Yang depan ke 80/90 dan yang belakang ke 100/80. Mari kita mikir dulu ya. Karena ini bikinnya di pinggir jalan, tuh pinggir jalan. Jadi kalau ada motor lewat saya pause dan saya biarkan dulu orangnya lewat. Di sini bannya sudah kita bahas, namun videonya masih berdurasi pendek. Jadi sekalian kita bahas motornya sob. Jadi motornya ini tuh beatnya dimodif secara simple ya, tapi kalau saya sih cocok dan enak banget dilihat. Daripada pakai ban kecil ya, kurang safety. Tapi itu kembali ke kalian semua, karena setiap orang memiliki passionnya atau keinginannya masing-masing terhadap motornya. Jadi kita nggak boleh menghujat, tapi kita boleh mengomentari ya, seperti itu. Di sini yang diganti adalah hand grip ya, diberi stiker. Terus handle depan ini diganti. Mereknya apa saya kurang tahu. High-Touch mereknya. Terus di sini emblemnya malah diganti FI Thailand. Dan sebelah sini diganti CR7 kayaknya ya sob. Dan di sini juga piringan depan diperlebar ya, tuh diperlebar dari yang standar. Alhasil dia harus pakai pangkon depan kayak gini agar kalipernya itu agak mundur, mengapaskan. Jadi efeknya kalau kalian ganti piringan yang lebih lebar kayak gini, dia akan lebih pakem ya, akan lebih spontan ketika direm daripada pakai piringan yang kecil seperti itu. Di sini ada juga variasi jepitan selang remnya, variasi ya kayak gini. Terus di sini juga standarnya dikasih warna chrome gitu agar lebih kelihatan kinclong dan bersih ya. Standar 2-nya juga meskipun sudah agak di tekuk-tekukannya sudah agak-agak kotor ya, wajar karena posisinya memang di bawah terkena cipratan air, hujan dan lain sebagainya. Terus mari kita pindah ke belakang. Di sok belakangnya ini ada merek AND ya. Oh ya, ini mereknya AND ya tuh. Fokus. Ya betul, mereknya AND. Dan bisa di adjustable juga nih sob tuh. Kayak gini. Cocok sih ya, warnanya sama tabungnya juga masuk. Dan di sini dia block CVT-nya sudah diberikan warna hitam glossy seperti ini. Mempercantik tampilan sih. Modifnya simple tapi enak dilihat dan enak dikendarai gitu. Terus di sini juga bagian CVT yang di belakang sini diberikan sedikit polesan agar lebih kinclong gitu ya. Tampilannya lebih mantap. Dan terus apalagi yang kita bahas? Dari knalpotnya sob. Ya, ini knalpotnya ini dia mereknya VND ya, nih kelihatan. Tuh. VND Racing Ultimate Project. Oke, jadi ini suaranya dia kenceng tapi nggak terlalu ember sih. Dia suaranya itu lebih kayak knalpot yang dibedel gitu. Dan di sini ada penutup kipasnya diberikan warna gold serta sentuhan biru. Dan di situ ada beberapa stiker ya, Better Dash dan lain sebagainya. Ini spionnya juga bukan spion standar sih. Saya kurang tahu sob ini spion punya motor apa. Tapi kalau dilihat, kalau di motor Beat ini seperti kelihatan lebih besar gitu ya. Ya. Oke. Jadi dari kalian pasti juga pengen ngedengerin suara knalpotnya seperti apa kan? Jadi kita cobain aja yuk. Langsung kita nyalain.
Oke, jadi suara knalpotnya ini kalau pas idle dia anteng ya, kayak knalpot standar, anteng banget. Nih suaranya kayak gini, saya deketin mic-nya ya. Oke, jadi suaranya seperti itu. Mari kita coba kita geber tipis-tipis yuk. Ya, kita panggil dulu teman ya untuk ngegas ya, karena saya susah. Oke, coba kita dengerin. Cukup. Jadi suaranya cukup enak ya. Kalau saya dengar dia nggak terlalu memecahkan telinga gitu. Masih nyaman lah untuk didengar ya kawan. Jadi ini knalpotnya merek VND kalau kalian nanya ya. Tadi udah saya sebutin, dan dia headernya kayak gini. Headernya warnanya biru gitu dan lebih besar. Berarti ini bisa menambah power dari Honda Beat ini ya. Ini ada VND nih. Oke. Jadi itulah kawan, video saya kali ini tentang pembahasan mengenai tentang motor Honda Beat ini ya, berserta bannya. Semoga kalian mendapatkan inspirasi dari video saya ini, dan apabila kalian punya pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Dan apabila memang kalian pengen tanyanya lebih privasi, mungkin bisa DM ke Instagram saya @danifabulos. Dan buat kalian yang pengen di fallback, gampang banget, tinggal follow dan subscribe. Oke. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, tinggalkan subscribe, dan see you next video guys. Oke.